Aksi ugal-ugalan seorang sopir angkot yang melaju dengan kecepatan tinggi di Jalan Juanda, Kota Bogor, Kamis malam terekam dashcam pengendara. Bahkan sopir angkot juga menabrak pengemudi ojek online yang tengah berkendara hingga membuat korban terjatuh. Usai menabrak, sopir angkot melarikan diri hingga akhirnya berhasil diamankan polisi pada Jumat siang. Untuk korban, informasinya ojol, dan saat ini kami menunggu mudah-mudahan korban segera melaporkan kepada kami sehingga kami bisa meminta keterangan dari yang bersangkutan. Itu lagi sedang berjalan, sama-sama berjalan. Polisi kini berupaya mencari keterangan korban yang belum melapor pasca kejadian tersebut. Pihak kepolisian juga telah mengamankan mobil angkot sebagai barang bukti penyelidikan. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, di mana tawuran antara dua kelompok pelajar menggunakan senjata tajam terjadi di Jalan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Akibat aksi tawuran, warga dan para pedagang resah. Inilah detik-detik aksi dua kelompok pelajar yang terlibat tawuran di Jalan Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Para pelaku tawuran saling serang menggunakan senjata tajam dan membuat sejumlah warga dan pedagang resah. Aksi tawuran tersebut akhirnya berhasil dibubarkan oleh warga yang kesal dan sejumlah pelajar pun turut diamankan. Bawa celurit semua. ukuran besar bang ya? Iya, ukuran pada besar-besar semua itu. Cuman nggak terlalu banyak sih yang tawuran, cuman ada kalah 20 orangan kayaknya. Meski tidak ada korban luka maupun jiwa, akibat aksi tawuran tersebut membuat warga dan para pedagang menjadi resah karena khawatir menjadi korban salah sasaran. Dari Jakarta, Dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor menjadi korban penganiayaan oleh sejumlah juru parkir atau PAOGA di Jalan Daan Mogot, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Mendapatkan laporan tersebut, sejumlah orang juru parkir liar langsung diringkus polisi. Aksi penganiayaan oleh juru parkir liar terhadap seorang pengendara sepeda motor terjadi di Jalan Daan Mogot, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban yang berusaha berlari menghindar ditarik dan dianiaya. Laporan korban ke Mapolsek Grogol, Petamburan langsung ditindaklanjuti petugas. Tak butuh waktu lama, 3 orang pelaku pengeroyokan langsung ditangkap dan digelandang ke Mapolsek Grogol, Petamburan. Menurut polisi, pengeroyokan bermula saat korban tengah merekam aktivitas pelaku yang tengah cekcok dengan pengendara motor lain. Tak terima direkam, sejumlah PAOGA langsung mengejar dan mengeroyok korban. Pengendara sepeda motor itu memvideo sejumlah PAOGA yang melakukan kesalahpahaman dengan pengendara tersebut. Berapa orang yang ada? Yang berhasil kami amankan jumlah 3 orang. Saat ini, para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Penertiban pedagang kaki lima di sekitar Pasar Minggu, Kota Bengkulu nyaris ricuh. Pedagang menolak lapak dagangannya diangkut paksa oleh Satpol PP. Tarik-menarik terjadi antara petugas dan pedagang yang menolak direlokasi. Suasana sempat memanas saat petugas akan mengangkut paksa lapak dagangan mereka. Dengan gigih, para pedagang mempertahankan meja yang hendak diangkut. Beruntung emosi kedua belah pihak dapat diredam oleh polisi. Penertiban ini dilakukan karena pedagang sudah diminta berjualan di area dalam Pasar Minggu, namun tetap memaksa berjualan di badan jalan. Usai diberi pengarahan, petugas langsung mengangkut lapak dagangan para pedagang dan dibawa ke kantor Satpol PP.
kita siapkan kios dan aunimnya. Jadi tidak ada alasan bagi mereka menyampaikan tidak ada siap. Gitu ya, kita siapkan. Jadi jangan lagi berjualan yang tidak pada tempatnya. Pemerintah sudah menyiapkan. Berapa banyak mereka mau siap? Tadi seperti tadi 7, kita siap. Petugas sudah menyediakan 30 lapak berjualan di dalam pasar, namun sebagian pedagang enggan menempatinya karena alasan sepi pembeli. Mengantisipasi pedagang kembali berjualan di badan jalan, petugas Satpol PP disiagakan dalam beberapa hari ke depan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 2 tersangka kasus ijazah palsu Egy Sujana dan Damai Harilubis mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Pertemuan tersebut digelar secara tertutup. Dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Egy Sujana dan Damai Harilubis mengunjungi rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara 1, Sumber, Banjarsari, Solo. Kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo mendadak sepi dari warga yang biasanya ramai berfoto bersama. Awak media yang biasa meliput pun tak diperkenankan masuk ke area kediaman Jokowi dan hanya diperkenankan memantau dari jalan raya. Kepastian kabar kedatangan 2 tersangka ke kediaman Jokowi dibenarkan oleh ajudan Jokowi Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Ia membenarkan 2 tersangka kasus ijazah palsu, Egy dan Harilubis, mendatangi kediaman Jokowi didampingi kuasa hukum Elida Neti dan dilaksanakan secara tertutup. Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengaku belum menerima penjelasan langsung dari Jokowi mengenai pertemuan ini. Ia menilai jika ada pihak yang datang dengan niat baik, Jokowi kemungkinan besar akan menerimanya secara personal, meski tak berimplikasi langsung terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Dan saya yakin juga Pak Jokowi ketika ada orang yang datang ke beliau untuk minta maaf, pastilah akan dimaafkan. Itu kalau menurut saya pribadi, Pak Jokowi hasil pertemuan seperti apa, karena memang baru saja, dan itu memang last minute. Kami juga tidak ini bukan hasil dari lawyer to lawyer, kemudian lawyer Pak Egy dengan kami berdiskusi untuk perdamaian, tidak. Memang karena kebetulan mereka datang hadir menemui Pak Jokowi bertamu, jadi memang kami juga masih menunggu. Diketahui 8 orang ditetapkan sebagai tersangka yang terdiri dari Roy Suryo CS dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Presiden ke-7 Joko Widodo. Penetapan tersangka dibagi menjadi 2 klaster dan ke-8 tersangka dijerat dengan pasal berlapis Undang-Undang ITE. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama tahun 2023-2024. KPK juga menetapkan mantan staf sus Menteri Agama Isyafa Abidal Aziz sebagai tersangka. KPK telah beberapa kali melakukan pemeriksaan kepada Yakut. Pemeriksaan pertama dilakukan pada Agustus 2025 dalam tahap penyelidikan. Kemudian pada September 2025, Yakut kembali diperiksa dalam tahap penyidikan. Kasus ini bermula dari pemberian kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia sebanyak 20.000 kuota. Kuota tersebut harusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakut membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut malah diperjualbelikan. KPK menduga adanya aliran uang dari Biro Perjalanan dan Asosiasi Haji kepada pihak Kemenak atas kuota tambahan tersebut. 2 tersangka, yang pertama Saudara YCQ selaku ex-Menteri Agama, yang kedua Saudara IAA selaku staf sus dari Menteri Agama tersebut. Kalau swasta yang dicegah itu? Saat ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka 2 orang tersebut. Ya. Jadi nanti kita masih akan fokus terkait dengan penyidikan untuk 2 tersangka ini. Penyidik tentu mempertimbangkan peran-peran aktif yang dilakukan oleh tersangka Saudara IAA dalam proses diskresi, kemudian juga bagaimana pendistribusian dari kuota haji tersebut, termasuk juga terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak
PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Penetapan tersangka tentu berdasarkan kecukupan alat bukti. Nah, ini kan penyidikannya juga masih terus berprogres, dan dari kawan-kawan BPK juga full support terhadap penyidikan perkara ini. Jadi tentu ini juga menjadi sinergi yang positif antara KPK dan BPK. Pemirsa, unjuk rasa memprotes tayangan Mensreya Komika Panji Pragiwaksono yang digelar ratusan pemuda Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah di depan kantor Kemkomdiji Jakarta Pusat berujung ricuh. Masa mendesak Komdiji turun tangan terkait dengan materi Komika Panji yang dinilai lagi mengedepankan komedi yang sehat dan edukatif. Kami betul-betul kecewa. Jangan bubar. Ketegangan terjadi saat unjuk rasa ratusan pemuda NU dan Muhammadiyah di depan gedung Kemkomdigi Gambir Jakarta Pusat memprotes materi komika Panji Pragiwaksono di acara Mensreya yang ditayangkan Netflix. Kericuhan terjadi saat polisi memadamkan sejumlah atribut yang dibakar massa di depan pintu gerbang. Meski kericuhan bisa diredam, namun sejumlah pengunjuk rasa yang tak terima sempat terlibat ketegangan dengan petugas. Pengunjuk rasa menilai materi stand up Panji tidak lagi mengedepankan komedi yang sehat dan edukatif, di mana hal tersebut berpotensi bisa memecah belah bangsa. Selain mendesak Komdigi turun tangan terkait tayangan tersebut, massa juga mendesak Panji meminta maaf kepada NU dan Muhammadiyah karena kedua ormas tersebut jadi bahan candaan. Aliansi Muda NU dan Pemuda Muhammadiyah juga meminta pihak kepolisian segera melakukan pemanggilan kepada Panji mengingat adanya dugaan pelecehan dan penghinaan dalam tayangan tersebut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menegaskan pelapor Panji tidak terafiliasi dengan kedua ormas Islam tersebut. Laporan terhadap Panji Pragiwaksono dilakukan oleh pihak yang mencatut nama NU dan Muhammadiyah. Panggung komedi tanah air menjadi sorotan usai materi dalam tayangan bertajuk Mensreya komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Materi yang disampaikan Panji dianggap bermuatan fitnah dan memicu kegaduhan tanah air. Akibatnya, kelompok yang mengatasnamakan sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah melaporkan Panji ke polisi. Kami melaporkan bahwa ada kasus, menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah begitu. Belakangan diketahui bahwa pelapor Panji tidak terafiliasi oleh organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Melalui unggahan di media sosial, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PP Muhammadiyah menyebut tindakan atas nama Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah sikap resmi PP Muhammadiyah. Bantahan juga disampaikan oleh Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah melalui kanal resmi NU Online. Ulil menyebut organisasi pelapor Panji Pragiwaksono bukan bagian dari PBNU. Ia menegaskan banyak kelompok yang mencatut nama PBNU untuk melakukan beragam aktivitas, termasuk aktivitas hukum. Ulil menyebut bahwa masyarakat butuh ruang humor dan menyayangkan jika komika dilaporkan akibat materi stand up-nya. Pertunjukan stand up komedi Mensreya Panji Pragiwaksono viral di media sosial usai tayang di sebuah platform layanan streaming berbasis langganan. Sebelumnya, Mensreya sudah lebih dulu hadir dalam tur 10 kota di Indonesia sepanjang tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, Polda Metro Jaya bergerak merespons laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan komika Panji Pragiwaksono dalam pertunjukan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Polisi mulai melakukan analisis terhadap sejumlah barang bukti yang dilampirkan pelapor. Polda Metro Jaya mulai menindaklanjuti laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama melalui acara stand-up komedi berjudul Mensrea. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ronald Simanjuntak mengatakan, tim penyelidik akan menindaklanjuti pelaporan tersebut. Ronald juga meminta masyarakat memberi ruang kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan ini. Rangkaian penyelidikan akan dilakukan termasuk menganalisis barang bukti yang telah diberikan pelapor. Ya, tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam tanda kutip Mensrea. Ya. Jadi kedepannya penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya, kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik. Kami mohon kepada rekan-rekan media dan para seluruh masyarakat, berikan waktu kepada rekan-rekan penyelidik untuk masalah proses penegakan hukumnya. Jadi kawan-kawan penyelidik pasti akan melakukan klarifikasi dan mengkombinkan nanti akan mengumpulkan alat bukti, ya, dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip Mensrea tersebut. Sebelumnya, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Panji Pragiwaksono dituduh telah menimbulkan kegaduhan dan memecah belah bangsa. Materi stand-up komedi yang dibawakan Panji dalam acara Mensrea dinilai telah menimbulkan keresahan bagi anak muda dari kelompok Nahdliyin dan juga Muhammadiyah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Andri Setiawan, Oki Mahendra, Anyus melaporkan.